Hari ini kita akan menggunakan alat mikrometer sekrup dan jangka sorong. Nah, ini untuk mikrometer sekrup yang akan kita pakai, alatnya seperti ini. Kemudian ini ada jangka sorong yang akan kita pakai. Kemudian untuk bahannya sendiri yang akan kita ukur sampelnya, yang pertama ada tutup botol, dan yang kedua ada spidol, ketiga ada penjepit kayu, dan yang terakhir adalah buku laporan. Jadi untuk pengukuran dengan jangka sorong kita akan menggunakan sampel spidol dan tutup botol. Untuk spidol kita akan mengukur diameter bagian dalam, sedangkan untuk tutup botol kita akan mengukur diameter bagian luar. Nah, yang pertama itu adalah jangka sorong. Jangka sorong itu ada bagian skala utama dan skala nonius. Nah, untuk cara menggunakannya kita akan mengendurkan rahangnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan buka. Nah, untuk sampelnya tutup botol ini kita akan jepitkan di bagian rahang bawah untuk mengukur diameter bagian luar seperti ini. Setelah itu kita akan mengencangkan rahangnya supaya sampelnya tidak berpindah. Nah, kalau sudah seperti ini, si sampelnya ini boleh dilepas karena kan sudah dikencangkan, jadi ini tidak akan berubah-ubah. Nah, kemudian untuk cara membacanya sendiri, kita perlu ingat bahwa ketelitian jangka sorong yang kita pakai itu 0,02 mm sesuai dengan yang sudah tertera di tempatnya, 0,02. Nah, kemudian kita akan baca skala utamanya terlebih dahulu. Skala utamanya itu kita akan lihat angka pada skala utama di sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, kalau di sini kan terteranya 3, kemudian ada satu garis setelah 3 yang terletak di sebelum angka 0. Berarti kita akan tulis 31. Nah, kemudian kita akan lihat pada skala noniusnya. Pada skala noniusnya ini kita akan lihat angka yang berhimpitan pada skala utama. Nah, ini kan terletak di satu garis sebelum angka 3, ini berhimpitan dengan skala utama. Nah, kita akan hitung garisnya, berarti ada 14 garis. 14 garis ini kita akan tulis di sini. Ini 31, ini 31 mm ditambah dengan ada 14 garis pada skala nonius. Nah, 14 garis pada skala nonius ini akan kita kalikan dengan ketelitiannya, yaitu 0 dikalikan 0,02 mm. Nah, kemudian hasilnya berarti 31 mm ditambah 0,28 mm. Berarti hasilnya adalah 31,28 mm. Seperti itu. Setelah itu kita akan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali, kemudian dihitung dengan cara yang sama. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung diameter bagian dalam di sampel spidol. Nah, untuk diameter bagian dalam itu kita akan pakai rahang yang bagian luar, yang ini. Nah, ini dimasukkan, kemudian kita renggangkan dulu rahangnya. Kalau sudah, lalu kita kencangkan supaya dia nggak berubah. Habis itu kita lepas, terus kita akan mulai membaca. Nah, kita akan lihat di skala utamanya. Lihat angka di skala utama yang di sebelum angka 0 pada skala nonius itu ada di angka 1, kemudian ada satu garis
di setelah angka 1 yang ada di sebelum angka 0. Berarti 11 mm. Kita akan tulis 11 mm. Kemudian kita akan lihat di skala noniusnya. Skala noniusnya itu kita lihat angka yang berhimpit itu ada di satu garis sebelum angka 2. Jumlah garisnya itu ada 9. Berarti kita akan tulis 9. Kita akan kalikan dengan ketelitiannya 0,02 mm. Berarti 11 mm ditambah 9 kali 0,02 yaitu 0,18 mm. Berarti hasilnya 11,18 mm. Dan kita akan melakukan pengulangannya sebanyak 3 kali. Untuk alat selanjutnya kita akan menggunakan mikrometer sekrup dengan ketelitian 0,01 mm. Untuk mikrometernya sendiri seperti ini. Mikrometer ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Kita akan menggunakan 2 sampel, yaitu buku laporan dan penjepit kayu. Untuk menjepit kayu sendiri, cara menggunakannya seperti ini. Bagian ini diputar, kemudian kita akan jepitkan. Kita akan menggunakan penjepit kayu bagian bawah, kemudian skala putarnya kita putar sampai kira-kira menjepit si penjepit kayunya ini. Setelah itu kita akan kunci supaya ini tidak bergoyang. Nah, ini bisa dilepas. Nah, ini dia nggak akan berpindah-pindah karena ini sudah kita kunci seperti itu. Selanjutnya kita akan membaca hasil perhitungannya. Jadi kita akan lihat skala utama terlebih dahulu. Jadi kalau mikrometer sekrup itu ada skala utama dan skala putarnya atau skala noniusnya. Nah, kita akan baca dari skala utama terlebih dahulu. Nah, di skala utama ini kita akan lihat angka di sebelum skala putarnya. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan ada angka 9. Jadi yang ini tuh di antara 9 dan 10. Seperti itu. Terus kemudian kita akan tulis hasilnya di sini. Hasil dari skala utamanya itu adalah 9 ditambah dengan hasil dari skala putarnya ini adalah, kita bacanya dari bawah 25, kemudian yang paling berhimpitan dengan skala utamanya itu adalah 26. Berarti kita akan tulis 26 di sini. Nah, 26 ini kita kalikan dengan ketelitiannya tadi, yaitu 0,01 mm. Berarti hasilnya itu adalah 9 ditambah 0,26 mm. Berarti hasilnya 9,26 mm. Dan kita akan melakukan pengulangannya sebanyak 3 kali, kemudian hasilnya akan kita hitung dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan mengukur ketebalan dari buku laporan praktikum biofisika tahun 2019, tahun kemarin. Nah, teman-teman boleh memilih, mau memilih di tepi samping, bawah, atau atas, terserah. Tapi saat melakukan pengulangan, teman-teman melakukannya di tempat yang sama. Maksudnya tetap di daerah sini begitu. Nah, oke, kita akan mengukur terlebih dahulu gini. Nah, setelah sudah terjepit, kemudian kita rekatkan, kita kencangkan, kemudian kita lepas untuk melihat hasilnya. Kita akan membaca hasilnya. Jadi kita akan lihat di skala utamanya terlebih dahulu, angka di skala utama di sebelum skala putar atau skala noniusnya. Nah, angkanya di sini menunjukkan angka 19. Jadi kita akan tulis di data sementara yaitu 19. Kemudian ini 19 mm ya teman-teman.
Kemudian kita akan baca di skala putarnya. Kita lihat angka yang berhimpit dengan garis di skala utama itu ada di angka 22. Berarti di data sementara kita akan tulis ditambah 22 dikalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Jadi 19 ditambah dengan 0,22 mm berarti hasilnya 19,22 mm. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita akan melakukan pengukuran lagi. Kita akan mengulangnya sebanyak 3 kali, kemudian kita akan ukur dengan cara yang sama dan kita hitung hasilnya. Seperti itu.